Misa di rumah itu penasaran, itu siapa sih yang Iya, ada di penasaran depan, gitu mungkin ya, benar banget nih. Banyak sekali nih pemirsa Jurnal TV yang mungkin sangat penasaran ya terkait kedatangan bintang tamu kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kita ucapkan terima kasih dulu ya sama Mas Fris sudah datang di studio Jurnal TV pada betul malam sekali. hari Terima ini kasih. ya. Iya. Oke, nanti kita langsung bertanya aja gitu kan. Iya, supaya langsung bisa ya. didengar. Itu siapa sih gitu Iya, kan. betul banget gitu. Itu pembawa acara nggak? Minta nomornya Iya. dong, mungkin begitu. Kan ada iya. seperti itu. Iya, Kan pasti kalau misalnya betul. di rumah itu penasaran. Tapi buat misalnya di rumah jangan penasaran ya, jangan mati penasaran karena bentar lagi kita akan kasih kesempatan buat pertanyaan itu mulai dari mana dan sampai di mana bergeraknya seperti. Oke, kita langsung pada poinnya gitu lah. Iya, langsung poinnya pada kepada malam poinnya hari. gitu ya. Oke, Iya. Bang Pras ya, Bang Pras. Pris. Bang Fris, iya Mas Pris. Fris ya. Kiranya S. Pras. Bukan ya. Iya, iya, iya. Oke, Bang Pris, terima kasih ya sebelumnya, terima kasih sudah juga. datang di studio Jurnal TV tentunya, sudah merelakan waktu, sudah merelakan segalanya tentunya Wes, datang ke oke, sini. siap. Oke, kira-kira Bang Kris ini sejauh ini bergerak di bidang mana apa aja sih gitu ya? Oke, siap. Kalau kita sebagai kebetulan kita pengusaha, entrepreneur, kita bergerak di bidang teknologi, secara teknologi. Kita di bidang gerak usahanya bidang teknologi. Oke. Jadi pada umumnya kita menjual dan juga melayani jasa. Kalau jual kita ada laptop, HP, kemudian juga aksesorisnya, penunjang gitu kan, dan juga pengadaan bagi perusahaan ataupun pemerintah yang menjual yang mau tadi pengadaan buat laptopnya, HP-nya segala macam. Sedangkan kalau untuk jasanya, kita jasanya ada 3 jasa utama. Kita ada jasa servis printer, kemudian ada servis laptop, kemudian juga ada HP juga. Iya. Wow, ada HP juga ya. Jadi kita all in lah misalnya. Nanti saya mau tukar tambah ini, masih bisa nggak ya? Oh, boleh. Bisa dong. Iya, nanti kita Iya. kalau ini tukar kurang. Tukar kurang ya? Enggak, Iya, iya. tukar tambah dong. Spesial. Siap. Ya. Oke. Nah, jadi kita tadi tujuan utamanya adalah mengembangkan usaha di bidang teknologi ini buat menyelesaikan masalah dan artian apa yang dihadapin di lingkungan sekitar kita. Ya. Nah, kalau misalkan kayak dulu kan kenapa kita mengambil teknologi nggak rumah makan ataupun nggak ke bisnis motor, kendaraan otomotif segala macam, karena memang dari dulu sayanya sendiri memang suka di bidang teknologi gitu kan. Iya. Sejak SD sudah hobi main game kan, misalnya main game ketagihan. Berarti abang ini suka main-main ya? Oh, enggak. Saya nggak suka main-main. Nggak suka main-main. Sukanya yang lain lah. Siap. Ya. Nah, jadi dulu awalnya suka teknologi, main-main game ini kan seru gitu kan. Terus coba-coba ada teman bilang, bisa nggak minta instalan gamenya gitu. Waktu itu di PC-nya sekolah waktu itu kita main di SMP kan. Saya copy-in aja dari CD-nya, terus saya jual ke teman saya gitu kan. Saya beli modal CD sekitar 2.500 itu, saya copy gamenya, kemudian saya jual waktu itu kan, jualnya 5.000. Wah, jual 5.000, 2.500 untung nih. Di situ yaudah lanjut lagi kan ke sekolah kursus gitu kan, kursus komputer ada eskul. Nah, itu ada eskul komputernya, jadi ya udahlah saya aktif ikut eskul itu sambil ya boardingin CD tadi. Saya jual ke teman-teman. 5.000 bisa, saya naikin deh jadi 10.000. Total makin laris aja 10.000. Dibeli kan, wah ini bagus nih. Nah, akhirnya dari sana kemarin. Intinya tadi awal mula pemicu kenapa saya bermain di bidang teknologi. Yang berikutnya lagi, selain itu juga banyak juga permintaan untuk memperbaiki waktu itu. Dari Oom, dari teman-teman juga kan, nih PC ku bermasalah, bisa nggak diperbaikin, gini-gini kan. Wih, kita sebagai yang dikira ahli bisa gitu kan, padahal nggak tahu apa-apa. Wah, ada kejadian pernah, waktu itu dipanggil ke ruang kepala sekolah kalau nggak salah, ruang sekolah, dikira ada apa gitu kan. Sekalinya, ini bisa betulin kenapa mati nih PC katanya kan. Nah, pas saya cekin, saya bingung juga kan waktu itu pas SMP betulin PC itu kan nggak ada gambaran sekali. Saya lihat cek ternyata belum dicolok aja kabel powernya. Saya colokin, saya kok bisa hidup. Akhirnya dari sana mungkin kebetulan juga pernah ngerasain sesuatu yang win, maksudnya menang dalam artian kebetulan bisa daripada yang lain gitu kan. Teknologi udah, jadi akhirnya coba terus ada teman yang masalah sama
PC-nya, laptopnya, kita coba perbaiki, install ulang. Lama-lama pas SMA permintaan itu makin banyak kan, akhirnya buka usaha kecil-kecilan. Buka usaha kecil-kecilan ya, sampai sekarang bisa mulai besar gitu ya. Alhamdulillah, Oke. alhamdulillah. Oke ya, kira-kira Wow, tadi sangat Iya, menarik sangat sekali menarik ya. banget Ceritanya gitu ini ya. awalnya dari game ya. Oh, iya dari game ya, dari sebuah game Karena ya. orangnya ini suka main-main ya, suka main-main. Jadi Ya. mungkin yang penting jangan main perasaannya. Oh iya benar, itu berat itu. Itu berat ya kalau main Nanti perasaan. ditinggal pergi terus. Waduh, iya. Kitanya nih gitu. Oke, itu Iya. sejauh ini udah otomatis kan usahanya sejak SMA ya. Ya SMA benar. SMA dari bergerak di bidang usaha yang pertama tadi itu dari buka instalasi seperti install laptop bukan instalasi ya, instalasi kabel bukan ya. Nah dari situ habis itu lambat laun jadi sekarang jadi pengusaha ya Mas ya. Ya, Iya, alhamdulillah. usaha ya. Pengusaha. Luar biasa banget ya, Oke. keren ya. Ini masih muda tetapi sudah memang bergerak dalam Nah, tahu bidang aja, Dewi. pengusaha ya. Ini Oke. ini udah termasuk ya dalam kategori pengusaha yang sukses gitu Ya ya. dong, udah. Nah, Amin, gimana amin, nih? doain, amin. Diaminkan ya, Amin. menuju gitu ya, Amin, menuju. betul. Wah, luar biasa Udah banget sukses ya. sih kalau Nah, kalau menurut gimana saya nih? ya kalau menurut saya Ya. itu apa ya, ada orang yang memang yang pertama itu dari diri kita sendiri gitu ya kan. Iya. Ketika kita itu nggak tahu potensi Iya. potensi kita itu di mana. Iya, iya betul, Kadang itu betul kita banget ya. nggak ngerasa kan, nggak merasa gitu Iya. ya kan. Apa sih dalam diri saya gitu ya kan? Apa sih yang perlu digali? Tapi karena mungkin gitu ya, ada orang tertentu yang memang benar, "Oh, aku coba kembangkan ini deh gitu Iya, ya. iya. Karena sesuai hobi ya. Ya, Iya, betul. betul ya, sesuai hobinya gitu ya. Sesuai hobi itu yang membuat hati kita itu bergerak. Aku coba. Iya. Yang pertama tadi awalnya dari game. Ya. Dari sebuah Dari game ya. CD yang jual 2.500 ya kan. Iya. Jadi dibeli 2.500, dibelinya dijualnya 5.000. Ya kan? Habis itu Iya. perbaiki PC ya. Ya kan? Walaupun mungkin ada waktu itu ya kan murmurnya atau baut-bautnya itu yang ada yang ketinggalan. Ya, oh, ada gitu itu. Iya, karena Ada. mungkin konsumen kan nggak tahu apa yang dia buka gitu ya. Iya. kan. Iya. Pernah itu Tapi, komplain. tapi sekarang itu udah jeneng Mas ya, udah bisa mulai apa ya, udah pengusaha begitu itu bukan Iya. main. Iya. Bukan Sekarang mainnya jauh itu udah bukan besar. hal yang mudah gitu ya, Nah, bukan betul. segampang membalikan telapak tangan karena ya sejauh ini lah kita bilang belum tentu gitu ya ada orang yang lain mungkin yang seperti Mas gitu ya yang bisa Oke. membuka sebuah sebuah usaha tentang yang bergerak di bidang teknologi dan Betul. itu mungkin juga bukan hal yang mudah soalnya dalam pengusaha itu sendiri otomatis kita mengalami yang namanya suka dukanya. Iya, betul. Oh, kira-kira sejauh ini udah berapa tahun dulu? Udah berapa tahun udah didirikan gitu atau udah dimulai usaha tersebut? Oke. Kalau saat ini sih yang benar-benar fokus banget itu baru 2 tahun. Oh, baru 2 2 tahun yang benar-benar ya, fokus. Yang 10 tahun sisanya itu main-main tadi. Wow, Enggak. main-main ya. Maksudnya kita uji coba trial Iya. error, oh gimana Kelemahannya. kelemahannya kita cari benar. Sampai pernah kemarin sayanya pernah bangkrut 300 juta waktu Wow. itu. Wow. 300 juta, duit pribadi ada, duit orang juga ada di situ, Iya. sampai paling parah tuh diancam lah. Waktu itu diancam, balikin duit saya gitu kan. Kemarin maka janjinya gini-gini, maka janjinya kemarin gini-gini. Akhirnya oleh bangkrut waktu itu kan. Jadi awal mula sebelum bangkrut tuh namanya anak muda kan darah muda kan kepancing. Iya. Pancing dengan wah dapat segini, modal segini besar. Oh. Ini besar gitu kan. Iya, iya. Kenapa kalau nggak modalnya digedein, Ah, ah. cepat untung lebih besar lagi. Nah, Iya. akhirnya waktu kemarin oleh teman-teman lihat kan, oh ini ada hasil nih. Jadi enak mancing teman-teman buat nanam dana ke kita. Iya. Wah, dana oke terpancing. Memang awalnya memang profit loh, memang profit. Kita memang rencana bukan bawa kabur itu duit, Iya. itu kan buat kabur itu dana. Cuma memang benar kita mau bagi hasil sistem mereka tanam berapa persen buat yang investornya. Iya. Nah waktu itu oleh kepancing kan melihat duit dana gede waktu itu sekitar 300 jutaan. Akhirnya kita keluar dari bisnis utamanya, Iya. keluar dari bisnis utama. Jadi bisnis di IT teknologi jalan terus masih, cuma kita keluar akhirnya pindah ke bisnis saham sama forex waktu itu. Saham ya, Sama bergerak forex. juga di bidang saham gitu ya. Ya Ah, betul. Jadi iya. di bursa efek sama di perusahaan di Eropa waktu itu. Nah, Wow. keren Udah main ya. Eropa Ini- guys. ini- Aku kalau dengar orang luar gitu ya, kalau Iya. sebut Eropa karena Eropa Indonesia itu adanya di Nusa Tenggara Timur. oh iya, Wow, di saya pernah Nusa ke sana Tenggara dulu. Pernah ke sana ya kan? Keren Karena ya. Eropanya Indonesia itu ada di Nusa Tenggara Timur Ya. itu ya di Ruteng. Oh, benar. Enak rotinya itu. Enak. Ada kongkiang di sana itu yang Iya. kue khas di sana itu yang Iya. sangat menarik sekali. Betul. Udah nanti sekali-sekali Mas ke sana ya. Oh ya, siap. Oke, bisa. lanjut ke Eropa gimana? Nah, jadi memang sih dari luarnya kan keren gitu kan. Maksudnya, oh invest sana Iya. sini segala macam. Cuma di dalamnya itu rapuh gitu, rapuh. Jadi
kita waktu itu kan ada tim juga sama teman di Jakarta, kita menganalisis kan, namanya pantas nggak, memang nggak besar waktu itu kan sampai maksimal 300. Iya. Jadi itu ini pantas nggak perusahaannya kita investasi, profitnya gimana gitu kan? Yang di Eropa kemarin segala macam gini-gini. Oh profitnya menguntungkan, jadi kita analisis rekam jejak perusahaannya 3 bulan, 7 bulan terakhir profit nggak gitu kan? Setahun profit nggak? Kalau misalnya profit ya udah kita investasi itu. Tahu-taunya gitu kan? Kita sudah analisis bener-bener. Waktu itu tahun 2014 saya masih ingat. 2014 hujan gitu kan, hujan sendirian di kamar. Kan saham kan bisa di asal internet ada bisa kita waktu itu trading saham kan. Jadi waktu itu ternyata waktu itu ada perang kecil di Ukraina waktu itu. Kita di Eropa, di negara Ukrainanya, jadi pesawatnya Malaysia kena tembak. Nah mungkin ada kan meninggal semua satu pesawat kan. Nah jadi terpiculah di sana tuh kayak mau terjadi perang gitu, seperti mau terjadi perang kan. Jadi akhirnya saham-saham tuh turun semua. Perusahaan Ukraina waktu itu kami banyak investasi di perusahaan Ukraina. Mungkin yang 10 juta, 20 juta gitu kan, tapi di total lumayan alhamdulillah. Nah, cuma dari sana turun mau perang, akhirnya tutup usahanya kayak sekarang ini kan lockdown. Lockdown. Nah, sana tuh kurang lebih kayak gitu. Di Ukraina jadi lockdown semua. Usaha itu pemerintah suruh jangan keluar dari rumah. Kalau bisa ada di base apa nih, di base di apa nih? Base apa ya? Di bawah rumah itu kan. Di bawah rumah jangan sampai ada yang keluar rumah kalau bisa. Warung-warung tutup semua, akhirnya lockdown total. Usahanya tutup semua, sahamnya turun kan? Turun, akhirnya drop, dah hilang itu duit. Nah, itu stres, maksudnya dalam artian beban mental gitu kan. Mau cerita ke orang tuh nggak tahu tekniknya itu apaan gitu kan. Kan ada Bang Andika. Oh ya Bang Andika, ya benar itu. Waktu itu yang sibuk di BNN kalau nggak salah. Oh iya. Mantan narkoba kan. Enggak. Dia bagus sekarang kan istilahnya dia nggak dibantu. Oke, jadi kemarin habis kejadian itu ya udah drop duit usaha sebagian besar di sana. Teman-teman nagih juga, gimana nih kok bagi hasilnya nggak jalan gitu kan? Nggak jalan, kemana nih duit saya nih gitu kan? Ya udah nanti ini ada musibah, saya cerita gitu-gitu mereka nggak peduli lah misalnya duit aku gitu kan balikin gitu kan. Akhirnya ya udah saya jelasin gini-gini, ada yang marah-marah segala macam, ada yang gitu macam. Ya udah akhirnya terpaksa kita mulai dari awal lagi bergerak di bidang teknologi. Akhirnya fokus di sana. Nah, jadi yang mau saya sharingin di sini mungkin kalau yang memang rata-rata juga pengusaha yang baru mulai usaha saya alamin di teman-teman yang lain. Waktu itu ada teman yang gagal sampai 200 juta, ada yang gagal 7 miliar di Jakarta, di Bandung ada yang berapa. Oleh kami kan kayak komunitas kan. Jadi kami tahu ada yang 200 juta tadi masuk dalam artian rumah sakit jiwa gitu kan. 7 miliar baru nikah 18 hari diminta cerai istri. Wow. Gara-gara duitnya dipakai buat itu kan. Nah, jadi itu memang stres satu komunitas kami itu kan. Jadi memang berat banget 2014 tuh. Tapi yang mau diseringin ya namanya usaha kan. Usaha kadang-kadang naik sekali, kadang-kadang turun banget. Nah, nggak salah-salah sih bisa ada yang kemarin tuh yang mau gantung diri juga. Wow. Itu yang di komunitas kami kan. Nah, jadi akhirnya kami berembung apa yang kita lakukan nih, aku ditagih gini, kata teman-teman lain kan. Istriku menceraikan aku gini curhat gitu kan. Ada yang nangis gitu kan. Buat videonya di grup Facebook itu nangis segala macam. Memang berat sekali kan kejadian itu. Nangis segala macam, akhirnya kami ngatur strategi. Ini nggak mungkin selesai dalam waktu setahun 2 tahun bayar utang kan. Jadi akhirnya kami berpikir, akhirnya kita cari mentor yuk. Kita fokus ke bisnis real aja sekarang. Real dalam artian benar-benar ngebantu orang menyelesaikan masalah orang. Kayak teman saya kan dia di bagian pelatih bisnis, coach bisnis. Jadi dia fokus cari bisnis-bisnis yang kecil-kecil yang bisa dia majuin. Dalam artian dia training timnya, dia bangun gimana cara ngajarin, gimana cara bikin laporan keuangan, gimana caranya penjualan, teknik marketingnya segala macam. Akhirnya dia jadi sekarang waktu itu sama-sama saya juga gitu kan. Alhamdulillah dia kebetulan sukses juga, bahkan sekarang punya 6 perusahaan dalam waktu 5 tahun. Umurnya 24 tahun. Nah, jadi itu yang nikah muda tadi yang 7,7 miliar bangkrut segala macam. Nah, tapi intinya adalah namanya kita jadi berwirausaha kan. Karena naik kadang turun, nah pas naiknya itu harus kita pelajarin, kita catat. Jangan sampai kita terlena. Sekali kita terlena ya kayak tadi, drop gitu kan. Benar-benar jatuh gitu. Benar-benar jatuh, jadi kan waduh tuh jatuhnya ngeri banget kan. Jatuh ya. Sampai gantung diri itu ya memang parah. Iya benar. Jadi istilahnya pas jangan terlena. Nah ini mirip juga kayak cerita gini ya, kalau mungkin pernah nonton film The Billionaire yang Thailand itu, pernah yang punya The Billionaire itu tahun 2010 kalau nggak salah filmnya keluar. Jadi ada namanya psikologis uang.
waktu itu dia gaming juga, gamer kan, habis gamer dia jual karakter, jual senjata di game itu kan, akhirnya dapat kurang lebih duit zaman SMA, dia kalau di Indonesia kan itu dapat 3 miliar. Wow. 3 miliar zaman SMA. Bisa Mas Alexis sama Mbak Dewi bayangin kalau misalkan dapat duit 3 miliar di saat SMA. Konslet nggak? Jadi berapa gitu kan? 3 miliar gitu, bayangkan Lamborghini 1. Ya kan? Masih ada sisa lagi kan? Ada sisanya lagi. Yang lainnya gue hamburin buat orang deh. Sama kapan rezekinya datang gitu ya. Kan mancing rezeki kan bagi-bagi ya. Bagi-bagi gitu ya kan. Jadi kurang lebih misalkan kayak gitu kan, tadi ceritanya dapat 3 miliar. Nah, di plan itu dia konslet dalam artian konsletnya dalam artian oke tadi kita akhirnya bukan apa sih bagus aja sebenarnya. Cuma dalam artian dia manfaatinya akhirnya enggak, tapi menghargai duit tadi. Uang tadi habis dia 3 miliar dapat, dia ngapain beli mobil, ya kan? Beli mobil nggak masalah sih, cuma beli mobilnya ekstrim, dalam artian beli mobil, habis itu dia parkir di sekolah SMA dia, di ruang parkir kepala sekolah. Wow, keren banget ya. Langsung ekstrim kan. Habis itu gara-gara tadi dia dalam tadi artian tidak rendah diri kan, dia belanja barang ini tuh segala macam, terus juga dia sampai pas saat sekolah datang negur dia, nanti kamu sekolah, nanti kamu pas besar jadi apa gitu kan, sekolah kamu nol semua nih katanya. Dia bilang sama kepala sekolahnya, Bu, lampu PC tuh kelihatan sudah redup-redup gitu kan, sama lampu halaman, kalau saya bantu buat buat hidupin semua gimana gitu kan. Langsung sih guru tadi ngeplak meja, Pak, jangan coba-coba nuguk saya ya. Ya kan? Nah, mungkin ngerti ya maksud di situ. Jadi dia tidak rendah diri, akhirnya dalam artian sombong kan, akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Sekolah, habis itu dia merasa ada duit banyak. Nah, itu dia nggak menghargai orang tuanya. Wow, itu sangat disayangkan gitu ya. Disayangkan orang tuanya. Orang tuanya, ayo, yuk ikut ke universitas gini-gini. Aku bisa menghasilkan segini loh. Nah, itu tadi. Nah, jadi intinya akhirnya dia sadar, maksudnya psikologis uang tadi, ketika kita dapat duit banyak dalam waktu cepat, ya kan, itu resiko psikologisnya konslet tadi, otak kita konslet. Nah, jadi itu yang saya alamin kemarin gitu kan. Merasa sudah ada pendapatan segala macam, bisa ngumpulin duit orang, stabil beberapa bulan kan, maksudnya nggak itu juga kan, cuma merasa kuliah ngapain lagi sih? Kuliah ngapain lagi sih? Ya tinggal keluar aja dapat duit segini, sebulan kan lumayan gitu kan, gini-gini. Orang tua juga kematian negur saya supaya fokus kuliah, sayanya sibuk yang yang bisnis tadi gitu kan. Nah, cuma itulah tadi, maksudnya di bisnis ini kalau kita wirausaha harus maju ke 8 bidang yang lain. 8 bidang itu bidang kehidupan kita ya, misalkan kayak gini. Kalau misalkan di dalam agama Buddha itu ada namanya bidang kehidupan kayak kesehatan, keuangan, pribadi kita, koneksi antar jiwa kita loh, terus juga sama keluarga dan lain-lainnya juga 3 lainnya. Nah, kalau misalnya kita bagus di 2 bidang, tapi meresikokan 2 bidang lainnya, itu berarti ada yang salah di 2 bidang ini, cara kita mencapainya. Misalkan gini, kita mau bisnis, tapi bisnisnya kita nggak berkualitas layanannya, itu nggak berkualitas, atau melakukan hal nggak jujur. Misalkan gini, kita beli barangnya, itu misalkan KW, ya kan, KW kan, misalkan HP KW nih, HP iPhone KW gitu kan, kita jual, itu bilang ori gitu kan, ori. Memang sih untungnya banyak, tapi kan secara jiwa kita kan ini nggak pas gitu kan, ini barang ori, barang KW sebenarnya, kita jual harga ori. Nah, akhirnya tadi ya efek sampingnya ke bisnis kita. Pas di sana dipakai HP-nya ternyata rusak segala macam, komplain ini barang ori kok rusak gitu kan. Nah, itu yang nggak bagus tadi contohnya. Makanya di usaha yang saya jalanin, kalau bisa sih di awal saya jujur terus sampai akhir, jujur apapun yang terjadi tetap jujur terus, tetap pertahanin buat menjaga 8 bidang tadi. Keuangan naik, jiwa, maksudnya ketenangan jiwa kita, gitu kan. Kita dapat duit, alhamdulillah misalkan banyak, jujur daripada sedikit curang gitu kan. Nah, kita jadi kayak gitu. Nah, itu sih tadi yang dari yang citranya. Tapi intinya gini, di bagian keuangan tadi, kan dia konten nih yang di film Thailand tadi kan, si cowoknya. Situ ada psikologis bagusnya. Sisi negatifnya tadi dia nggak ngontrol gimana cara menggunakan uangnya. Akhirnya kesikap dan perilaku dia kan kenanya. Nah, yang sisi positifnya, otak manusia ini ada di bagian depan ya, mungkin kalau bisa sharing. Kemarin saya pas gagal tuh saya mau pelajari bagian otak soalnya. Karena saya takut otak saya kan nggak jalan gitu kan. Kalau nggak jalan itu nanti bahaya, benar-benar. Soalnya teman-teman di grup tuh stres semua gitu kan. Ada yang makan nggak teratur gitu kan. Saya juga terakhir mau pelajari, kita harus mengontrol bagian otak kita. Yang membedakan kita sama dalam tanda kutip fauna gitu kan, sama manusia itu otak depan ternyata. Nah, di otak depan ini dia mempengaruhi cara kita
perilaku di dunia. Nah, misalkan kayak uang tadi kan, kalau kita dapat 3 miliar, otak depan itu kita konslet. Akhirnya kita nggak menghargai uang-uang kecil yang kita dapat dari usaha. Memang tadi kan hoki tuh, oleh 3 miliar. Habis dapat 3 miliar, si tokoh utama tadi, dianya kan gamenya ditutup oleh ketahuan jualan karakter sama item kan, ditutup. Akhirnya nggak bisa lagi dia dapat kayak gitu kan. Nah, dia ada dalam posisi, oh aku kemarin bisa dapat banyak gitu kan. Kenapa aku nggak coba lagi cara lain supaya dapat banyak juga? Akhirnya dia membentuk mental usahanya tadi. Mental usahanya dalam artian, oh karakter nggak menyerahnya itu dibentuk dia dalam artian, wah aku bisa dapat ganal dengan cara yang nggak terlalu capek. Dalam artian menurut dia kerja kantoran segala macam, menurut dia itu capek gitu kan segala macam. Oleh dia udah terlanjur dapat otaknya sudah terbentuk aliran kayak jaringannya dapat banyak bisa kok dengan cara yang nggak terlalu berat kata dia kan. Akhirnya dia ngapain? Dia buka usaha kacang waktu itu usaha kacang kan, dan ternyata memang benar usaha dunia nyata sama dunia online itu beda jauh. Beda jauh ya, beda jauh. Kacang tutup gara-gara kualitas kacangnya nggak bagus, dia perbaikin bagus kacangnya, tapi ada keluar asap kan, keluar asap dari mesinnya itu oleh dia jualan di mall. Nah, asapnya kan ganggu pengunjung dan juga ganggu ruangan. Ganggu ruangan. Akhirnya ya udah dimarahin, akhirnya tutup semua gara-gara nggak bisa kontrol asapnya. Nah, bangkrut lah di situ, stres kan. Stres oleh dampak tadi di keuangan stres, akhirnya dia hubungan hubungan romansanya terpengaruh juga. Kalau kita stres, ada masalah, ada pacar kita, maksudnya sih menyemangatin. Maksudnya nyemangatin kan. Support gitu kan, sayang. Semangat lah gitu kan. Ada yang kayak gitu kan. Saya belum pernah sih. Oke. Motivasi juga tuh. Tapi nanti salahnya tuh di bagian sini mungkin yang cukup yang mengkhawatirkan tuh ketika kita ada masalah. Keuangan segala macam, terus yang tadi tuh dia ditutup di mallnya, yang ceweknya tadi kan bantu beli semangat, tapi oleh dia stres, dia nggak anggap itu sebagai semangat gitu. Nah, dia nganggap itu sebagai aku ini sabar aja kok, aku ini semangat aja kok. Nah, gitu-gitu akhirnya ceweknya kan nganggapnya gimana sih nih, seharusnya kan terima kasih lah atau gimana gitu kan, diiyain aja atau gimana. Akhirnya dia terganggu hubungan romansanya. Nah, terganggu romansanya. Jadi pengaruh ke bidang-bidang lainnya. Nah, jadi dari pas dia di posisi stres tadi, pacaran menjauh, orang tuanya berantakan, dan artian orang tuanya kan kebetulan pengusaha. Nah, kebetulan ada musibah waktu itu, akhirnya dia bangkrut usaha orang tuanya. Akhirnya dia tinggal sama kakeknya, pamannya di rumah orang tuanya tadi. Akhirnya dia bingung. Aku nih sudah nggak kuliah, aku nggak ada pilihan lain, aku harus usaha nih. Aku pernah sekali di titik dapat banyak dengan cara nggak terlalu capek gitu kan. Nah, akhirnya dia berusaha lagi, akhirnya dia jualan CD. CD player kan, dan sukses juga waktu itu. Sukses, kena tipu. Ternyata CD playernya itu kan bajakan, palsu. Akhirnya dijual nggak bisa lagi. Nah, akhirnya dari sana dia jatuh lagi, dia mau coba usaha lain. Akhirnya itu tuh dia balikan sama pacarnya. Pacarnya akhirnya pacarnya bawain rumput laut. Nah, Konoi kan, di Billionaire nih, dia produknya rumput laut. Nah, rumput laut dia rasa, oh enak nih gitu kan. Kenapa nggak kita jual banyak aja sekalian? Sekalian gitu kan. Boleh katanya kan. Tapi oleh pacarnya sibuk, yang si cowok sibuk ngurus bisnisnya, pacarnya sibuk kuliah kan, akhirnya nggak sempat komunikasi lagi, akhirnya putus juga. Berat sekali kan. Sakit ya? Iya itu. Emang sakit. Tinggal begitu. Tapi nggak berdarah ya, sakit nggak berdarah. Lama itu sembuhnya bilangnya. Jadi intinya pas tadi dia bikin rumput laut tadi kan, snack rumput laut. Bikin rumput laut, habis itu dia coba bikin kayak snacknya di segala macam, ditolak beberapa kali. Jatuh bangun, ditolak, bungkusnya kebesaran, nggak layak jual segala macam. Nah, tapi untungnya oleh dia ini kan kayak kita main game. Kalau main game itu kan serunya ya di bagian yang pas jatuhnya tadi. Gimana caranya nih supaya bisa naik gitu kan. Akhirnya dia cari cara tuh. Dia solusinya nih bungkusnya kebesaran supaya bagus gimana. Nah, kalau yang orang gamer mungkin yang game itu dia main cepat tuh, kalau bungkusnya jelek, berarti aku harus cari orang dong siapa yang bisa bagusin bungkus snack aku gitu kan. Jadi dia ke tukang desain. Langsung tukang desain, tek bagus. Ternyata rasanya nggak enak gitu kan. Rasanya nggak enak. Ya udahlah dicarinya profesor waktu itu. Profesor di universitas, coba itu segala macam, dan akhirnya dari sana dia bilang ke kakeknya sebelum produknya itu didealkan sama perusahaan gede. Waktu itu supermarket order sekaligus banyak kan. Dan sini paman katanya, ini usaha terakhir saya, kalau misalkan saya nggak berhasil juga, ya udah
saya nyerah, saya akan datang ke orang tua saya gitu kan untuk bener-bener kuliah lah katanya. Itu kuliah ternyata pas sampai pabriknya hidungnya berdarah kan oleh kerja keras kan, jarang terus segala macam. Cobaan lagi kan ditolak pas masuk. Dia bawa truk yang isi snack dia tadi, truk lumayan besar untuk diajukan, ternyata ditolak. Kalau misalnya kita ya udahlah, memang nasib saya bukan bukan di sini, usaha saya memang nggak pantas lanjut, ya udah saya mundur aja. Tapi dia berpikir kalau sudah sampai sini ngapain lagi lah, aku nggak ada yang itu juga, nggak ada yang aku risikokan gitu kan. Kan paling gue cuma masuk kuliah aja gitu kan. Ya walaupun telat, dia sudah telat berapa tahun gitu. Jadi akhirnya diusahakan lagi sampai minta-minta, Pak nih saya lambat sejam gitu kan, memang dilewat batas supply, ini supply pertama saya Pak, tolong dibantu gini. Nggak bisa anak katanya kan, situ sudah terlambat gitu kan. Dia usaha lagi, ayolah Pak, bisa lah dibantu gini. Akhirnya bisa tembus itu supply mobil pertamanya. Nah akhirnya dari supply pertama tuh berlanjut, sekarang dianya kan udah punya usaha besar detailan 2.500 karyawan segala macam di umur 27 tahun. Nah, itu cerita dia yang difilmkan tadi. Nah, intinya tadi adalah di keuangan tadi. Kata dia sih kalau misalnya dapat duit gede itu jangan konslet katanya. Jangan sampai disalahgunakan gitu ya. Oh, luar biasa banget. Sangat menarik sekali pada malam hari ini. Betul banget dia. Sejarahnya agak sedikit panjang, tetapi itu asik soalnya banyak sekali sebenarnya hikmah dan juga pelajaran yang bisa kita ambil gitu ya. Dan juga salah satunya tadi hikmat yang bisa diambil gitu ya. Kalau misalkan kita punya uang yang besar, kita harus bisa mengontrolnya gitu ya, lebih baik. Dan juga istilahnya juga kalau misalkan kita sudah punya uang besar gitu ya, kita nggak boleh songong atau sombong gitu ya. Itu satu pelajaran yang sangat penting ya dikutip gitu ya. Ya betul. Dan ada juga dari kutipan dari beliau kalau saya nangkep ya. Dia itu beliau ini pernah jatuh. Iya pernah jatuh ya, bangkrut gitu ya. Kan, tapi dia itu bukan berarti itu untuk berhenti untuk berjuang. Iya betul banget sebagai ya. laki-laki sejati gitu laki-laki sejati untuk memetik gitu. bunga di tebing itu susah sekali. Seperti itu. Jadi buat bisa di rumah jangan kemana-mana dulu gitu ya, supaya masih banyak yang perlu kita ketahui dari betul banget ini. ya, dari beliau apa gitu. sih gitu ya kan? Apa sih dari rahasianya ya? Apa rahasia ya sejauh ini gitu? Dari apa ya? Dari usia remaja lah. Iya, usia remaja sampai ya. saat ini tuh bergerak. Masih ada gini gitu ya. Iya.